Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Saya nyalain kamera seperti biasa teman-teman, karena ada sosok di depan saya. Kenapa kau tertawa? Karena tahu bahwasannya kau tertipu oleh sosok yang mengaku sebagai Syekh Mukhlis Khairuddin. Jangan percaya pada apa yang dia katakan. Allahu Akbar. Tidak mungkin Syekh berbohong. Kalian terlalu percaya pada dia. Tapi saya akan membuktikan bahwa saya benar. Jawab Baiklah. pertanyaan-pertanyaanku ini. Jika kau salah, maka kau harus mengakui bahwa Syekh telah menipu kalian. Baik. Saya terima tantanganmu. Apa pertanyaanmu? Apa yang kau ketahui tentang ujian yang diberikan kepada dirimu dan teman-temanmu itu? Apakah kau tahu apa yang diharapkan dari kalian dalam ujian-ujian itu? Syekh Mukhlis Khairuddin memberikan kami tugas yang berbeda-beda. Trimok harus mengambil bunga langka yang hanya mekar di malam hari. Sedangkan Caplang harus menjawab teka-teki yang diberikan oleh Raja Bagaskoro. Dan Slamet harus menemukan jalan keluar dari labirin yang sangat rumit. Saya sendiri harus bertemu dengan makhluk yang akan menuntun saya menghadap kepada Raja Bagaskoro. Apa kau yakin bahwa ujian-ujian itu benar-benar untuk menyelamatkan saudara-saudara kalian? Mengapa kau bertanya seperti ini? Seolah-olah kau mencaci Syekh Mukhlis sebagai makhluk yang sangat jahat. Kau belum menjawab pertanyaan. Apa kamu yakin bahwa ujian-ujian itu benar-benar untuk menyelamatkan saudaramu? Kenapa kau diam? Apa kau tidak yakin? Baiklah, saya akan jawab dengan singkat. Saya sangat meyakini Syekh Khairuddin tidak akan memberikan kami tugas yang sia-sia. Kau terlalu yakin, anak muda. Apa yang tadi kau tanyakan kepadaku? Kau bertanya kepadaku, mengapa diriku ini seolah-olah menuduh Syekh Khairuddin adalah makhluk yang jahat, begitu? Ya, benar. Baiklah. Karena saya telah melihat sisi lain dari Syekh Mukhlis Khairuddin. Saya telah melihat bagaimana dia memanfaatkan kepercayaan orang-orang yang mencapai tujuannya sendiri. Apa maksudmu? Syekh Mukhlis Khairuddin adalah orang yang sangat baik dan bijak.
Dia telah membantu kami sangat banyak sekali. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Syekh Mukhlis Khairuddin memiliki motif yang tidak seperti kalian pikirkan. Apakah kau bisa membuktikan bahwa Syekh Mukhlis Khairuddin adalah makhluk yang jahat? Tentu saja diriku bisa membuktikan bahwa sosok yang kau anggap baik itu adalah makhluk yang jahat. Saya akan membuktikan bahwa Syekh Khairuddin bukanlah sosok yang baik seperti yang kau pikirkan. Saya akan menunjukkan buktinya. Baiklah, aku akan melihat bukti yang kamu miliki. Aku akan menunjukkan kebenaran yang tidak akan kau sukai. Saya akan menghadirkan sosok yang pernah mengikuti ajaran-ajaran dari Syekh Khairuddin. Tunggu sebentar, saya akan mengambilnya. Silahkan. Kau lihat sendiri. Saya menghadirkan makhluk yang pernah menjadi pengikut dari Syekh Khairuddin. Dia akan menunjukkan bahwa Khairuddin adalah sosok yang jahat. Apakah kau yakin yang kau hadirkan bisa meyakinkanku tentang sifat Syekh Mukhlis Khairuddin? Tentu saja. Silakan saja kau tanyakan sendiri. Baiklah. Siapa kamu? Aku adalah salah satu pengikut Syekh Mukhlis Khairuddin yang telah disesatkan olehnya. Aku akan memberitahu kamu tentang kebenaran yang sebenarnya tentang Khairuddin. Perlu kau ketahui manusia, Syekh Mukhlis Khairuddin adalah sosok yang sangat kejam. Dia adalah sosok penguasa hutan ini, hutan yang penuh dengan kesesatan. Syekh Khairuddin bukanlah makhluk yang baik yang seperti kau kira, anak muda. Dia adalah sosok yang kejam dan berkuasa atas hutan ini dengan cara menakut-nakuti dan memanfaatkan orang-orang yang lemah. Dia menggunakan kekuasaannya untuk memenuhi ambisinya sendiri tanpa peduli dengan keselamatan orang lain. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Pikirkan baik-baik apa yang sudah saya katakan. Baiklah, jika kau masih meragukan perkataanku, kamu akan mengetahuinya sendiri nanti. Dan waktu yang akan menunjukkan kebenaran yang sebenarnya tentang Mukhlis Khairuddin. Kau hanya perlu menunggu dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebaiknya hentikan langkahmu untuk mencari makhluk yang akan menuntunmu
bertemu dengan Raja Bagaskoro. Karena itu hanyalah sebuah jebakan dari Khairuddin. Kenapa dia seperti itu? Karena dia ingin menjebak kalian karena untuk menguasai dirimu. Sebaiknya carilah teman-temanmu yang sekarang sudah dikuasai oleh Mukhlis Khairuddin dan selamatkanlah mereka sebelum terlambat. Apa yang kau katakan untuk kali ini, saya benar-benar merasa khawatir setelah kau mengatakan hal seperti itu. Namun walau bagaimanapun, saya belum percaya 100% atas perkataanmu. Kau sudah mendengar pernyataan dari mantan pengikut Khairuddin, namun kau tetap tidak percaya dengan kami. Benar yang dikatakan oleh pengikut atau mantan pengikut Khairuddin, bahwa kau akan menyadarinya dengan waktu yang akan menjawab. Pikirkan baik-baik apa yang kami katakan kepada dirimu. Saya yakin jika kau masih mempercayai perkataan Syekh Khairuddin, kau akan tersesat, kau akan terjebak dalam rencana Khairuddin. Lalu kau akan menyesalinya di kemudian hari. Lalu saudaramu yang akan kau sembuhkan justru akan kehilangan nyawanya karena tidak ada lagi yang akan menyelamatkan. Silakan pikirkan baik-baik. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Nampaknya perkataan dari sosok yang tadi, walaupun saya tidak percaya 100%, namun membuat saya khawatir dengan sahabat-sahabat yang lain yang sedang berpencar menjalankan tugas dari teman-teman yang sudah mendengarkan sendiri kemarin. Astagfirullah. Mungkin keputusannya daripada mengambil resiko yang sangat besar dan nantinya akan menyesal seumur hidup, mungkin saya akan berdiskusi dengan Mbah Wongso, karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya akan kembali ke Mbah Wongso dan saya akan berdiskusi tentang kejadian ini. Jadi mungkin saya lanjut nanti kalau sudah bersama dengan Mbah Wongso, teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi ini Mas Dobleh yang sedang menjalankan tugas dari Syekh Mukhlis Khairuddin untuk menemui makhluk yang akan menuntun Mas Dobleh untuk bertemu dengan Raja Bagaskoro. Ternyata tadi di dalam perjalanan bertemu dengan makhluk yang memperingati Dobleh agar lebih hati-hati lagi. Bahkan makhluk tersebut katanya mengatakan bahwa kita ini sedang ditipu oleh Syekh Mukhlis Khairuddin. Iya, benar. Mungkin lebih jelasnya bagaimana Mas Dobleh yang terjadi tadi. Jadi makhluk itu menjelaskan bahwa Syekh Khairuddin itu adalah sosok yang jahat. Dia sebenarnya akan menyesatkan kita semua. Kemarin sebenarnya kan saya tidak setuju Iya, kalau benar. kita berpencar satu-satu. Tapi Syekh Khairuddin mengatakan bahwa untuk mempercepat masalah dan agar Cindy segera diselamatkan ya sebaiknya berpencar. Memang itu masuk akal. Iya. Dan
Di sini kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa karena ya kita semuanya salah kalau memang yang dikatakan oleh makhluk tadi benar. Cuman yang kita bingungkan kan memang kita ketahui sendiri bahwa hutan ini kan memang katanya penuh dengan makhluk-makhluk yang suka menipu. Iya benar. Jadi kita ini harus percaya dengan siapa? Apakah Syekh Khairuddin? Apakah makhluk yang tadi ditemui oleh Mas Dobleh? Iya. Jujur saya sebenarnya ragu, tidak percaya begitu saja. Namun makhluk itu bersedia untuk memanggil mantan pengikut dari Syekh Khairuddin, Mbah. Dan mantan pengikut Syekh Khairuddin juga menjelaskan semua tentang watak asli dari Syekh Khairuddin. Yaitu, tapi apakah Syekh Khairuddin yang berbohong? Apakah kedua sosok yang jenengan temu itu yang berbohong? Iya. Berarti apa yang harus kita lakukan sekarang? Itulah sebabnya saya kembali, daripada nanti saya memutuskan sendiri malah akan menyesal di kemudian hari. Jadi ya ini kita mau gimana? Seandainya kedua makhluk tadi mengatakan hal yang benar, lalu bagaimana kira-kira nasib Cablang, Ki Slamet dan Trimok sekarang? Iya, jujur walaupun ragu tapi saya sangat mengkhawatirkan mereka bertiga. Mereka bertiga berpencar yang dikatakan oleh makhluk itu, dan juga mantan pengikut Syekh Mukhlis Khairuddin juga mengatakan jangan sampai menyesal, karena penyesalan bisa seumur hidup. Gini, Mas Dobleh, kalau memang benar yang dikatakan oleh Syekh Khairuddin, ya kita beruntung karena ditolong. Tapi kalau ternyata Syekh Khairuddin berbohong, bagaimana kita menyelamatkan mereka bertiga? Terus Mas Dobleh, selama perjalanan sudah pernah mencoba menghubungi mereka belum? Soalnya saya semalam dan tadi pagi, intinya semenjak Cablang, Trimok dan Slamet pergi meninggalkan kami, Iya. mungkin 1 jam kepergiannya mereka bertiga, saya sudah tidak bisa menghubungi HP-nya. Benar, Mbah. Itu memang menjadi kami ragu-ragu, kenapa kok ketiga-tiganya tidak bisa dihubungi? Iya. Apa jangan-jangan benar yang dikatakan kedua makhluk itu tadi? Apa enggak sebaiknya jenengan panggil Eyang Basuki saja, Mbah? Bagus ya. Iya. Ya baik, sebaiknya kita panggil Eyang Basuki saja. Mudah-mudahan Eyang Basuki bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Iya. Dan kita bisa menanyakan apa yang harus kita lakukan. Baiklah Mas Dobleh, saya akan mencoba untuk memanggil Eyang Basuki. Iya, Mbah. Astagfirullahaladzim, Mbah. Bukan Eyang Basuki. Jenengan manggil Eyang Basuki atau siapa, Mbah? Eyang Basuki. Tapi yang datang bukan Eyang Basuki. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan ini siapa? Oh baiklah, jika jenengan ingin berbicara banyak dengan kami, silakan jenengan bisa masuk ke salah satu raga di antara kami. Persediakan jenengan. Monggo jenengan bisa memilih salah satu raga kami.
Kanjeng Sunan Giri tidak bisa hadir. Itulah kenapa saya yang hadir di sini. Mohon maaf sebelumnya. Jenengan siapa? Saya adalah salah satu pengikut dari Kanjeng Sunan Giri. Lalu, perkenalkan, namaku Komar. oh baik, Tuan Komar. Jenengan diutus oleh Eyang Basuki atau Sunan Giri untuk menemui saya. Benar. Untuk apa? Untuk menyampaikan sesuatu hal. Apakah beliau memberikan pesan kepada kami? Tentu saja. Apa pesan dari Eyang Basuki untuk kami? Eyang Basuki meminta kalian untuk berhati-hati dan waspada terhadap Syekh Mukhlis Khairuddin. Dia memiliki rencana yang tidak baik dan kalian harus siap menghadapi segala kemungkinan. Astagfirullahaladzim. Kalau boleh tahu, siapa sebenarnya Syekh Khairuddin? Syekh Mukhlis Khairuddin sebenarnya adalah seorang tokoh yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar di hutan. Namun motivasinya tidak sepenuhnya murni. Dia menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan dan memanfaatkan orang-orang yang lemah. Termasuk kami. Benar. Astagfirullahaladzim. Lalu, apalagi yang jenengan ketahui? Syekh Mukhlis Khairuddin memiliki ambisi untuk menguasai hutan dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Dia menggunakan tipu daya dan sihir untuk mencapai tujuannya. Dan tidak segan-segan untuk mengorbankan orang lain demi kepentingannya sendiri. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Dengan jenengan berkata seperti itu, kami menyadari bahwa ternyata benar bahwa kami telah ditipu oleh sosok yang mengaku sebagai Syekh Khairuddin atau Syekh Mukhlis Khairuddin. Astagfirullah. Berarti kita harus berhati-hati sekali dan kita harus tidak gampang mempercayai siapapun lagi ke depannya. Kita harus mencari cara untuk menghentikan Syekh Mukhlis Khairuddin dan membebaskan diri dari pengaruhnya. Benar. Astagfirullah. Apakah jenengan tahu bagaimana keadaan teman-teman kami, Cabang, Trimok, dan Ki Slamet sekarang? Apakah mereka masih baik-baik saja atau mereka sudah terkena imbas dari kelicikan Syekh Khairuddin? Mereka kini berada di bawah kendali Syekh Mukhlis Khairuddin dan tidak dapat berpikir dengan jernih lagi. Masya Allah. Subhanallah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus bertindak cepat untuk menyelamatkan mereka. Benar, kita tidak bisa membiarkan mereka tetap di bawah kendali oleh Syekh Mukhlis Khairuddin. Kita harus mencari cara untuk menghancurkan sihirnya dan membebaskan mereka.
Berarti kita harus segera pergi untuk mencari Slamet, Caplang, dan Trimok untuk menyelamatkan mereka. Sebaiknya kalian mencari Raja Bagaskoro untuk mendapatkan tusuk konde. Tentunya untuk menyembuhkan saudara kalian. Insyaallah. Setelah kalian berhasil mendapatkan tusuk konde dan menyembuhkan saudaramu, barulah kalian bisa menyelamatkan Caplang, Trimok, dan juga Slamet. Baiklah, jika itu yang harus kami lakukan, kami akan mengikuti saran yang jenengan berikan. Berarti kita harus tetap melanjutkan mencari Tuan Raja Bagaskoro agar kita bisa secepatnya mendapatkan tusuk konde itu dan kita gunakan untuk menyembuhkan Cindy. Benar. Pastinya kau sudah mengetahui keselamatan saudaramu yang bernama Cindy. Sudah ditentukan waktunya. Iya, betul sekali. Tapi bagaimana dengan nasib teman kami yang 3 itu? Apakah mereka masih bisa diselamatkan? Insya Allah, saya meyakini setelah kalian berhasil menyelamatkan saudaramu, kau melanjutkan untuk menyelamatkan saudaramu yang sedang berpencar itu. Ya, baiklah. Berarti sekarang kami hanya tinggal berdua saja untuk mencari Raja Bagaskoro dan meminta pusaka tusuk konde itu. Benar. Ya, baiklah. Saya yakin kau pasti akan berhasil. Amin. Insya Allah mudah-mudahan kami berhasil. Ya. Baiklah. Saya mohon maaf sebelumnya sudah merepotkan jenengan. Sampaikan salam saya untuk Eyang Basuki atau Sunan Giri. Baiklah. Saya pamit. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ternyata benar, Mas Tobleh, kita telah terkena tipu daya dari Syekh Mukhlis Khairuddin. Beliau adalah tokoh di hutan ini yang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Namun dia menggunakan kekuasaannya atau kekuatannya untuk memanfaatkan makhluk-makhluk atau orang-orang yang lemah seperti kita. Jadi benar yang dikatakan dulu bahwasanya kita harus melewati hutan yang penuh dengan tipu daya, dan ternyata kita tidak menyangka saat ini kita sedang terkena tipu daya itu. Namanya manusia tidak luput dari khilaf dan dosa. Ya, kami mungkin karena terlalu bersemangat untuk segera menyelamatkan Cindy, kami terlalu khawatir dengan keselamatan Cindy, sehingga sebenarnya niat kami ini apapun akan kami lakukan, yang penting Cindy bisa disembuhkan. Begitu kan Mas Tobleh? Benar. Tapi ternyata yang kita ambil atau langkah yang kita ambil ini ternyata salah. Lalu bagaimana dengan mereka bertiga? Ya, mereka bertiga sebaiknya dibiarkan terlebih dahulu. Kita tetap harus fokus mencari Raja Bagaskoro dan meminta tusuk kondenya. Setelah itu Cindy kita sembuhkan, dan setelah Cindy sembuh barulah kita nanti mencari Caplang, Trimok, dan Ki Slamet. Apa dengan yakin mereka bertiga tidak terjadi hal-hal yang buruk? Saya tidak yakin mereka masih sadar. Saya justru meyakini bahwa mereka bertiga pasti saat ini sudah dalam kendali Syekh
Mukhlis Khairuddin. Mungkin jika kita bisa bertemu dengan mereka pun, saya yakin mereka sudah tidak jadi diri sendirinya lagi. Tapi mungkin ini salah satu ujian di dalam ujian, masalah di dalam masalah. Kita harus benar-benar berpikir secara cerdas dan kita harus selalu berdoa meminta petunjuk kepada Allah agar langkah-langkah kita tidak terkendala seperti ini. Amin. Ya, sekali lagi saya minta doanya teman-teman, mudah-mudahan kita semua di sini yang sedang berjuang untuk menyelamatkan Cindy bisa dimudahkan segalanya. Baiklah, mungkin cukup sekian, kita akan kembali ke tenda dulu, nanti kita pikirkan dan nanti mungkin setelah Isya kita baru berangkat lagi untuk mencari informasi tentang Raja Bagaskoro di mana. Iya. Baiklah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.